Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ibadah Minggu Prapaskah yang kelima pada hari ini GKJ Pekalongan tanggal 21 Maret 2021 dengan mengambil tema Kasih Allah melampaui penghukuman. Bapak Ibu, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah pada siang hari ini. Kita menyanyikan lagu KJ 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan seterusnya. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Jemaat terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih, kita telah sampai pada Minggu Prapaskah yang kelima, 21 Maret 2021. Dan hari ini kita merayakan sebuah tema, yaitu kasih Allah melampaui penghukuman. Dan kita akan merasa-rasakan melalui ibadah ini, bagaimana Allah mengasihi kita, bukan menghukum orang yang berdosa, melainkan menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuliakan Allah melalui Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang kedua. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan, dan seterusnya. Suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita untuk mengambil pertobatan pada saat ini. Kita telah menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari, yang mana dalam kehidupan kami telah kami jalani, yang Tuhan telah memberi berkat kesehatan pada kami. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan kami yang lebih baik. Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini,
banyak sekali dosa serta kesalahan, kiranya Tuhan sudi mengampunkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suaramu kudengar memanggil diriku, dan seterusnya. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara diundang untuk bersama-sama berdiri. Tuhan Allah mendengarkan segala pertobatan kita dan kini Ia memberikan berita anugerah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10 merupakan kesaksian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 beginilah kesaksiannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan yang menegaskan bahwa segala pengakuan dosa diterima oleh Allah, bahkan Ia memberikan pengampunan kepada kita sekalian. Kita sambut anugerah dari Allah ini melalui Kidung Jemaat 33, baitnya yang keempat. Kau buat meresap karyamu dalamku, dan seterusnya. Karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat sekalian dipersilahkan kembali duduk dan mari kita bersama-sama berdoa menyambut firman Allah yang akan kita renungkan bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena karya kasih yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan terlebih indah jikalau dalam ibadah ini ada firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan, dan resapi bersama-sama. Kami yakin bahwa firman Tuhan akan menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kami. Dan dengan demikian biarlah kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang kelima sampai yang ke-10.
Beginilah firman Tuhan dari Ibrani 5 ayat yang ke-5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara sabdanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini yaitu kasih Allah melampaui penghukuman. Tema ini akan kita hayati bersama-sama dari refleksi tentang bagaimana Kristus oleh penulis surat Ibrani digambarkan sebagai sosok imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, jemaat yang terkasih, kasih Allah melampaui penghukuman. Jikalau iman kita kepada Allah ditata dengan rumus-rumus matematika, barangkali hitung-hitungan akan membuat kita tidak akan pernah bisa selamat. Karena kalau dihitung-hitung, antara perbuatan baik dengan dosa-dosa kita, barangkali lebih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, atau yang kita ucapkan, atau yang kita batin dan pikirkan barangkali. Pernahkah kita menghitung dalam satu hari ada berapa perbuatan baik yang kita perbuat, dan ada berapa perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kita lakukan? Andai iman kita dihitung secara matematika, ditimbang seperti pahala, maka barangkali tidak ada atau hanya sedikit sekali orang yang memenuhi kriteria untuk bisa selamat secara iman. Namun bersyukurlah kita karena iman kita kepada Allah bukanlah ditata dan dihitung menurut kriteria timbangan mana lebih berat antara dosa dan pahala misalnya, seperti ajaran sesama kita. Meskipun ada banyak orang Kristen yang masih berpikir seperti itu. Ketika ia merenungkan kehidupannya, maka bisa terjadi dua ekstrim menurut saya yang bisa berbahaya kalau tidak kita waspadai. Ekstrim yang pertama, ada orang-orang yang terlalu merasa berdosa, terlalu merasa bersalah, sehingga kemudian mentalnya adalah mentalitas terhukum. Karena dia merasa dirinya begitu berdosa, kemudian secara tidak sadar ia merasa dirinya pantas dihukum. Nah, perasaan terlalu berdosa ini secara psikologis tentu akan mengganggu dan membuat kemudian iman kepada Allah tidak didasari oleh rasa syukur dan cita kasih, karena semata-mata ditujukan dalam rangka menebus kesalahan-kesalahannya atau menebus dosa-dosanya sendiri.
Sadar atau tidak, ada banyak orang yang berbuat baik, termasuk melakukan kegiatan ibadah dan ritual yang lain, diam-diam dalam rangka menebus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Nah, hal ini secara iman Kristen sebenarnya tidaklah pas, karena kebaikan kita, ibadah kita bukanlah dalam rangka menutupi kesalahan kita. Itu orang yang terlalu ekstrim, merasa sebagai orang yang berdosa, sehingga mentalitasnya adalah mentalitas terhukum, dan ia harus kemudian menebus dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa dalam iman kita, yang menebus bukanlah perbuatan kita, yang menyelamatkan bukanlah perbuatan kita, melainkan penebusan oleh Yesus Kristus semata. Ekstrim yang lain barangkali yang juga berbahaya, bukannya merasa terlalu berdosa, melainkan merasa terlalu berjasa. Orang yang merasa sudah banyak sekali berbuat baik, orang yang merasa sudah sangat rajin beribadah, berdoa, dan seterusnya. Dia merasa punya bekal yang cukup untuk bisa meraih keselamatan dari Tuhan. Ini pun diam-diam juga berbahaya, dan diam-diam juga barangkali dirasakan oleh di antara kita. Aku sudah merasa hidupku baik di keluarga, di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan seterusnya. Pasti Tuhan Allah melihat segala perbuatan baikku, dan aku dikasihi, dan aku diberkati, dan seterusnya. Ya tentu tidak masalah jikalau perasaan semacam itu ada batasnya. Namun terkadang sampai ekstrim orang merasa terlalu berjasa sehingga merasa dirinya itu penting di hadapan Allah. Nah, refleksi dari kitab Ibrani pada hari ini menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa pusat dari iman kepada Kristus adalah pengakuan Yesus Kristus sebagai imam besar. Apa maksudnya? Imam dalam tradisi Yahudi Israel adalah sosok yang berperan sebagai perantara antara Allah dan umat dan Allah khususnya. Jadi orang Israel memusatkan ibadah mereka pada peran sang imam yang boleh dan yang bisa memimpin upacara persembahan kurban hanyalah imam. Doanya imam akan membuat persembahan itu, kemudian doa-doa umat sampai kepada Allah. Bahkan hanya imam besarlah yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi imam sangat berperan sentral dalam ritus keagamaan Yahudi. Nah, karena pembaca surat Ibrani ini adalah sebagian besar orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, maka penulisnya kemudian membuat sebuah gambaran bahwa imam bagi umat Allah bukanlah imam secara jasmani atau tokoh-tokoh imam dari suku Lewi misalnya, melainkan Yesus Kristus sendiri. Nah, inilah yang kemudian dipandang perlu oleh penulis surat Ibrani menyebut kata-kata menurut peraturan Melkisedek. Mengapa demikian? Karena kalau dirunut dari aturan, Gusti Yesus itu bukanlah orang yang berasal dari suku Lewi, jadi dia bukan pewaris jabatan imam dalam keagamaan Israel atau Yahudi, tentu saja sudah jelas. Yesus orang biasa, orang kampung Nazaret, anak tukang kayu, dan dia tidak punya terah sebagai imam. Menurut peraturan itu, Yesus gak masuk kriteria sebagai imam. Namun dalam tradisi Israel kuno, terdapat peraturan Melkisedek. Melkisedek itu ditafsirkan oleh beberapa orang, ada yang menganggapnya ini adalah sosok tertentu, tapi ada yang menganggap ini bukanlah orang, tetapi sebuah orde. Kalau di Indonesia ada orde lama, orde baru, orde reformasi, nah di Israel pernah ada orde Melkisedek. Kata Melkisedek sebenarnya berarti melek atau malak itu raja, sedek itu benar atau adil, jadi raja kebenaran. Pada zaman itu Allah menunjuk imam
bukan dari keturunan manapun, melainkan ditunjuk oleh Allah. Jadi sebelum ada peraturan bahwa yang jadi imam haruslah orang Lewi, di Israel sudah ada orde tertentu, imam ditunjuk oleh Allah. Nah, penulis Ibrani ingin mengatakan Yesus itu bisa masuk kriteria pantas sebagai imam besar karena Allah yang menunjuk, karena Allah yang memilih. Nah, itu ditegaskan dalam ayat yang kelima tadi. Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Dengan kata lain, Yesus tidak mencalonkan diri berkampanye menjadi imam, dan semasa hidup Yesus tidak pernah menjabat sebagai imam di bait Allah. Tetapi dimuliakan oleh Dia, oleh Allah Bapa yang berfirman, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Di ayat yang ke-6, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Singkatnya, Ibrani ingin mengatakan bahwa Gusti Yesus adalah imam besar secara rohani yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah, bukan oleh peraturan manusia. Dan imam besar, yaitu Yesus Kristus, bukanlah sosok yang hanya bertugas memimpin ritual, yang mengorbankan binatang, melainkan ia mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban di kayu salib, sehingga dosa umat diampuni oleh Tuhan. Itulah makna penebusan yang disarikan oleh kitab Ibrani ini dalam konsep Yesus Kristus sebagai imam besar. Keselamatan kita dengan demikian adalah semata-mata karena anugerah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sang imam besar. Keselamatan kita bukanlah hitung-hitungan matematika, pahala dan dosa. Keselamatan kita bukanlah sesuatu yang kita raih dengan perjuangan. Sebaliknya, justru karena kita menyadari sudah ada sang imam besar yang menggantikan dosa-dosa kita, segala perbuatan baik, segala ibadah kita merupakan wujud cinta kasih yang tulus, serta wujud syukur kita kepada Allah. Minggu Prapaskah yang kelima ini mengajak kita untuk terus mengasah ketulusan kita kepada Allah. Dan mari kita tidak terjatuh pada semangat terlalu merasa berdosa atau terlalu merasa berjasa. Karena Allah memberikan kasih yang melampaui segala penghukuman. Kita bukanlah orang-orang yang terjajah dan terhukum. Kita bukanlah orang-orang yang tertindas. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan dibebaskan. Dan mari menghidupi kasih seperti yang Kristus teladankan, yaitu kasih yang mau berkorban dengan tulus dan penuh syukur kepada Allah. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita memasuki saat hening sejenak. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantar. Segala kemuliaan hanya kami tujukan kepadamu ya Allah. Betapa besar dan banyaknya berkat yang telah Engkau curahkan. Hari ini di saat kami merayakan ibadah Minggu Prapaskah yang kelima, kami menghayati karya kasih-Mu yang melampaui segala penghukuman. Kami yang sejatinya adalah umat yang berdosa dan bercela, telah Engkau tebus melalui karya Kristus sebagai Sang Imam Besar. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas rahmat-Mu itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, biarlah kami terus belajar tidak bermental sebagai orang terhukum, namun orang-orang yang telah dimerdekakan. Dengan demikian, segala tingkah laku, ucapan, pikiran kami terarah hanya kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur. Dan biarlah syukur itu kami wujudkan dalam kehidupan kami sesehari di tengah keluarga. Kami bersyukur keluarga di mana kami boleh merasakan cinta kasih yang penuh dengan kehangatan dan keharmonisan. Ajarlah kami Tuhan untuk merawat komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga. Ajarlah kami sebagai para orang tua agar mengasihi dan mengasuh anak cucu kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan kehidupan anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan agar senantiasa ada dalam rengkuhan kasih-Mu sehingga mereka hidup menyongsong masa depan yang penuh harapan. Kami teringat anggota keluarga kami yang barangkali sedang bergumul karena sakit dimanapun mereka dirawat dalam berbagai kondisi. Tuhan Allah yang akan peduli dan akan terus menaungi dengan kekuatan dan rahmat-Nya, sehingga Tuhanlah yang akan terus memberikan pemulihan. Kami teringat orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah lansia, karena berbagai macam keterbatasan, kehidupannya pun kemudian terganggu. Namun kami yakin bahwa Allah akan terus memberikan berkat dan kekuatan, sehingga para adiuswa ini terus menjalankan kehidupannya berpengharapan kepada Allah. Ya Tuhan, kami juga teringat berkat-berkat yang melimpah melalui kehidupan kami di tengah persekutuan. Di saat kami bergereja, kami juga merasakan indahnya persekutu, indahnya hidup saling peduli satu sama lain, dan iman kami pun semakin dibangun dan dikuatkan. Kami juga menyadari bahwa kehidupan kami berpelayanan, khususnya di GKJ Pekalongan ini, ada berbagai tantangan yang harus kami hadapi. Namun kami yakin Allah akan terus menyertai kami, mampukan kami untuk bisa menjadi para pelayan-Mu yang tulus sebagai bentuk ungkapan syukur atas keselamatan yang telah kami terima. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami setiap hari di saat kami bergaul dengan warga sekitar, masyarakat, tetangga, maupun rekan-rekan kerja dimanapun kami Tuhan tempatkan. Biarlah kami menjalankan kehidupan kami dengan terus mengingat bahwa kami dipanggil untuk menjadi saksi-saksi-Mu, agar melalui ucapan kami maupun perbuatan kami, Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kami juga mengingat orang-orang yang masih menderita karena berbagai-bagai persoalan, dan biarlah Allah yang akan terus hadir, berjuang, dan menghibur mereka yang berduka itu. Kami juga mendoakan program penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya vaksinasi di Indonesia ini. Kami yakin bahwa Allah yang turut berkarya, Allah yang memakai para petugas pemerintah, sehingga kehidupan kami sebagai masyarakat akan berangsur-angsur membaik di masa pandemi yang belum surut ini. Kami yakin Allah akan terus memberikan berkat dan penyertaan kepada bangsa negara Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tentu ada banyak hal yang
tidak mungkin kami sebutkan seluruhnya di dalam doa ini. Namun kami meyakini Allah mendengarkan apa yang menjadi isi hati kami. Segenap ungkapan syukur dan permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Dan sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan. Terambil dari Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi dari pujian KJ 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur, terimalah dan terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkan kepada pengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau menaunginya, menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu, Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan, termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan ya Tuhan sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari KJ 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan diiringi berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang melampaui segala penghukuman, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.